Shalom semua teman-teman sekalian dimanapun kita semua berada. Bersyukur hari ini kita akan kembali lagi beribadah walaupun secara online. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah berkat dan rahmat dan anugerah dari Allah kita, Allah Tritunggal. Mari kita ambil waktu sejenak, kita bersatu menyiapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam segala hal yang kami lalui. Kami boleh melihat Tuhan menyertai kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami juga mempercayai bahwa Engkau Allah yang masih menyertai kami dan Engkau Allah yang masih memegang kontrol atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memulai setiap kegiatan kami. Khususnya pagi ini kami mau mulai dengan kebaktian Tuhan. Kami mau mulai dengan ibadah. Kami datang ke hadapan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sekalipun kami beribadah secara online, kami yakin Tuhan akan mencurahkan berkat Tuhan secara rohani kepada kami. Ketika kami mempersiapkan hati, dan juga kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan bicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian bersama-sama. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan sebab Tuhan Dia baik bagi kita semua. Mari masuk ke
Kita mengucap syukur karena memiliki Allah yang memiliki kasih yang begitu besar kepada kita. Kasih-Nya sanggup menghapuskan semua dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan syukur melalui pujian ini. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita akan menaikkan satu pujian yang mengingatkan kepada kita akan kesetiaan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
siswa-siswi SMA Kristen Trimulya dan Bintang Mulia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan kita semua ada dalam keadaan baik. Terlebih kita ada dalam pimpinan naungan Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita jauh akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita akan meminta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita memahami firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong berikan kepada setiap kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh benar-benar mengerti, memahami firman Tuhan ini. Terlebih kami bukan menjadi pendengar yang setia, dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku yang setia. Karena itu yang paling penting untuk menghidupi firman-Mu yang kudus dan yang hidup ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan kita yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Setuju atau tidak setuju, pasti di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita banggakan. Ada sesuatu yang kita bisa nikmati. Mungkin kekayaan, pendidikan, prestasi, pengalaman, status, dan juga lain sebagainya. Itu yang membuat diri kita merasa bangga, merasa aku ini loh. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun dengan kehidupan saya ketika saya duduk di bangku SMA seperti kalian. Ada sederet pengalaman, ada sederet prestasi yang saya torehkan selama duduk di bangku SMA, yang membuat nama saya menjadi naik daun, yang membuat nama saya menjadi terkenal pada saat itu. Ya, saya pernah diberi kesempatan menjadi wakil ketua OSIS. Saya juga pernah ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di acara 17 Agustus di tingkat kabupaten. Dan saya juga pernah mengikuti Olimpiade Astronomi pada saat itu. Sederet pengalaman itu membuat nama saya dikenal, dikagumi, jelas. Pada waktu itu siapa sih yang gak kenal nama saya? Semua kenal, semua mengagumi saya. Akan tetapi dalam sederetan pengalaman itu, ada satu hal yang membuat saya merenung dan membuat diri saya terdiam sejenak. Ada satu teman saya menghampiri saya ketika saya lagi banyak sekali kegiatan, lagi sibuk dengan hal-hal yang membuat nama saya menjadi naik daun. Teman saya berkata, "No,
Sudahkah kamu menyertakan Tuhan di dalam hidupmu? Teman saya berkata, no, sudahkah kamu menyertakan Tuhan di dalam hidupmu? Ketika perkataan itu dilontarkan kepada saya, sekali lagi saya hanya bisa tertunduk, merenung, dan terdiam. Bahwa apa yang saya bisa capai, bahwa apa yang saya bisa miliki pada saat itu, tanpa menyertakan Tuhan, tanpa ada pengenalan Tuhan di dalam kehidupan saya, semua itu akan menjadi sia-sia belaka. Saya hanya bisa merenung, saya hanya bisa terdiam ketika pertanyaan itu membuat diri saya ini merasa, wah, saya memang begitu disibukkan dengan hal-hal yang membuat nama saya menjadi terkenal. Tapi saya lupa, apakah saya sudah menyertakan Tuhan di dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan saya? Apalah arti banyaknya prestasi? Apalah arti banyaknya pengalaman-pengalaman yang membuat diri saya terkenal ketika pada saat itu, tetapi tidak ada menyertakan Tuhan, tetapi tidak ada pengenalan akan Tuhan di dalam diri saya, itu akan menjadi semuanya sia-sia belaka. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang menandai seorang Kristen yang sejati adalah terjadinya perubahan di dalam hidup. Sekali lagi, salah satu hal yang menandai seorang Kristen yang sejati adalah terjadinya perubahan hidup. Dan perubahan tersebut menjadi karena pengenalannya akan Allah. Jadi seseorang terjadinya perubahan di dalam hidup ini, itu membawa dirinya bisa mengenal, ada pengenalan akan Allah. Lama tidaknya seseorang menjadi orang Kristen tidak menjamin bahwa orang itu benar-benar mengenal Allah. Sekali lagi, lama tidaknya seseorang menjadi orang Kristen itu tidak menjamin bahwa orang tersebut benar-benar mengenal Allah. Permisi tanya, teman-teman, pada saat ini sudah berapa lama kalian menjadi orang Kristen? Permisi tanya, seberapa mengenal jauh engkau terhadap Allahmu? Seberapa mengenal jauh engkau mengenal Tuhanmu? Dalam konteks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa sama melihat perjalanan Rasul Paulus yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Hidupnya berubah drastis setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Hidupnya berubah drastis. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjadi pemberani dan penuh semangat untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika memberitakan Injil, tetapi ketika mengabarkan kabar sukacita itu, tentu ada tantangan, tentu ada cobaan, tentu ada penderitaan, dan tentunya ada aniaya. Tetapi sederetan hal-hal itu tidak menggoyahkan, tidak menyurutkan, atau tidak melemahkan iman Rasul Paulus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, dengan adanya banyak hal-hal yang menimpa Rasul Paulus pada saat itu, sekali lagi tidak menggoyahkan, tidak menyurutkan iman Rasul Paulus kepada Allah. Rasul Paulus terus bekerja, terus memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik di dalam hidupnya bagi kemuliaan Allah. Ketika Rasul Paulus di tengah-tengah
jemaat Filipi pada saat itu, Paulus menyatakan jati dirinya di dalam Kristus. Rasul Paulus sangat bangga dengan keberadaannya saat ini, sekarang. Sekalipun ia juga punya alasan kuat untuk bermegah karena hal-hal yang lahiriah. Namun dia lebih bermegah di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya akan bacakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Paulus berkata, "Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengakuan Paulus tersebut dapat terlihat jelas adanya perbedaan atau perubahan kehidupan Paulus. Paulus yang lama dan Paulus yang baru. Ada perubahan di dalam diri Paulus yang begitu jahat, yang begitu keji, sehingga Paulus berbalik kepada jalan Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Paulus yang keji hingga dia berbalik karena sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, berbalik menjadi Paulus yang baru, menjadi Paulus yang diperbaharui oleh Allah. Paulus baru yang terus diperbaharui oleh Allah untuk menyenangkan apa mau Tuhan, sehingga Paulus memiliki pengenalan yang baik akan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus masa lalunya yang sangat hebat dan juga membanggakan, disegani dan dihormati, kini hanyalah sampah belaka. Sekali lagi, kini Paulus hanya sampah belaka dan merupakan kerugian baginya setelah ia mengenal Yesus Kristus. Kebanggaan Paulus sekarang adalah hidup yang ia jalani sekarang, di mana dia terus berjalan dan berjuang dengan tekun mengerjakan panggilan kudusnya. Pada saat itu Paulus membanggakan diri. Pada saat itu Paulus banyak sekali yang menyegani, dihormati pada saat itu. Tetapi ketika sudah mengalami pengenalan, tapi ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, kini dia hanyalah sampah. Kini dia hanyalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sekarang dia terus, ketika sudah mengenal, dia terus berjuang. Dia terus mengerjakan panggilan kudusnya di dalam Yesus Kristus. Wah, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia klik dengan apa yang Tuhan mau, dia tinggalkan di belakang dan dia terus maju melakukan yang terbaik bagi Allah. Maka dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 berbicara demikian. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Di dalam ayat ini bahwa Rasul Paulus ingin melakukan yang terbaik, sehingga dia meninggalkan yang di belakangnya dan terus berlari untuk mengejar apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Dia meninggalkan semua apa yang ada di belakangnya dan dia maju terus berlari mengejar apa yang dia inginkan untuk menyenangkan
hati Tuhan. Karena apa kuncinya? Dia sudah klik. Dia sudah klik. Dia sudah memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga dia menanggalkan semua yang di belakang untuk memberikan yang terbaik di dalam hidupnya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Paulus benar-benar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Menurut Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus adalah hal yang paling mulia dari segala sesuatu. Wow. Paulus mengatakan bahwa pengenalan akan Allah itu adalah lebih mulia dari segala sesuatu. Apa yang dia lakukan, apa yang membuat dirinya populer, apa yang membuat dirinya ini dikenal dan dikenal. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, inilah sebabnya dia berani meninggalkan dan menganggap rugi segala sesuatu hanya supaya ia memperoleh Kristus. Paulus sama sekali tidak berambisi untuk mengejar popularitas, kekayaan, dan kekuasaan. Ia hanya berfokus pada mengejar penyertaan akan Allah. Rasul Paulus mengejar dan hanya berfokus di dalam kehidupannya untuk mengejar pengenalan akan Allah. Jadi ada sesuatu, ada something yang harus ia lakukan ketika dirinya sudah mengenal Allah, yaitu terus menjadi perpanjangan tangan Allah. Terus memberikan yang terbaik untuk Allah di dalam hidupnya. Wow. Sangat hebat. Sangat menjadi teladan bagi saya dan juga teman-teman. Yang dimana di dalam kehidupannya, setelah memiliki pengenalan akan Allah, dia berlari untuk memberikan yang terbaik. Tujuannya, goalnya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan setiap kita saat ini? Sudahkah kita memiliki pengenalan akan Allah yang baik dan yang benar? Permisi tanya, sudahkah kita memiliki pengenalan akan Allah yang baik dan yang benar? Saya mengajak teman-teman untuk memeriksa diri setiap kita, memeriksa kedalaman diri kita. Sudahkah aku mengenal Allahku? Sudahkah aku memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhanku? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita berkaca, siapa diri kita? Diri kita adalah manusia yang lemah. Diri kita adalah hanya manusia yang ringkih di hadapan Allah. Manusia yang begitu rapuh di hadapan Allah. Maka di dalam kehidupan setiap kita, tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang perlu ditonjolkan di dalam kehidupan setiap kita. Jikalau kita saat ini memiliki banyak sekali kegiatan, memiliki banyak sekali jabatan-jabatan di sekolah kita saat ini. Hei, lihatlah Tuhan. Dengan apa yang dipercayakan kepada setiap kita, prestasi kita, pengalaman kita, itu agar membuat diri kita itu klik terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah, kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang perlu disombongkan di dalam hidup. Tidak ada perlu memegahkan diri, oh ini saya. Tetapi ketika kita memiliki segudang prestasi, tetapi ketika kita memiliki banyak jabatan dipercayakan,
hal-hal yang membuat diri kita dikenal, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Sekali lagi, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang dipercayakan kepada kita saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya dan juga kepada teman-teman. Sekali lagi, kita ini manusia yang ringkih, manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. So, jangan pernah sombong. So, kenali diri kita, sadari, selidiki hati kita. Ketika kita mengalami banyak sekali ujian, mengalami banyak sederetan pengalaman-pengalaman prestasi, itu menyadarkan diri kita agar setiap diri kita boleh dekat kepada Allah. Karena itu semua adalah anugerah yang diberikan kepada saya dan saudara. Sehingga ketika kita dipercayakan akan segala hal, maka diri kita menyadari bahwa Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku ini adalah anak-Mu. Tolong pimpin aku, tolong sertai aku, tolong kuatkan aku. Sehingga apa yang akan aku lakukan ini semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memegahkan aku sebagai manusia yang ringkih. Tetapi apa yang akan kita lakukan, tapi apa yang dipercayakan kepada setiap kita, prestasi, pengalaman yang ada, itu semua untuk merefleksikan kebesaran Tuhan di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Sekali lagi, sadarilah, kenalilah siapa Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk Allah. Sehingga kita udah melakukan hal ini, kita pun dapat melakukan yang terbaik untuk semua orang. Untuk memberikan kabar sukacita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kita. Intinya, kenalilah Allah-Mu, lalu berikan yang terbaik untuk Allah, lalu berikan yang terbaik untuk orang di sekeliling, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Kita boleh menjadi perpanjangan tangan Allah, seperti kehidupan Rasul Paulus. Ketika hidupnya sudah diperbaharui oleh Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, dia berbalik untuk menjadi yang terbaik. Begitupun dengan setiap kita, anak-anak muda, garda terdepan. Yuk, sama-sama kita memeriksa diri kita. Kita mau menggali, kita mau terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang motivasinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang dipercayakan kepada saya dan teman-teman, itu semuanya untuk memuliakan Allah. Kembali kepada Allah, yang dimana Allah sudah memberikan anugerah kepada setiap kita, dan kita mau memberikan yang terbaik untuk orang di sekitar kita, dan kita mau mengembalikannya semuanya itu untuk hormat kemuliaan Allah, bukan untuk menyenangkan saya, bukan untuk menyenangkan dirimu, tapi untuk menyenangkan Allah. Saya yakin dan percaya bahwa siswa-siswi SMA Trimulya boleh menjadi berkat dimanapun dirimu berada, boleh menjadi perpanjangan tangan Allah dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan saat ini. Kita boleh terus menyadari, kita boleh terus menggali apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Kita boleh menjadi berkat. Kita boleh
menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam kondisi saat ini, di dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat, di mana orang bisa melihat bahwa kita ini adalah betul-betul anak Allah. Kita ini betul-betul sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Allah dalam hidup. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, baik, kita akan terus memberikan yang terbaik saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mana kami boleh sama-sama merenungkan dan juga belajar tentang firman Tuhan, di mana kami boleh diingatkan kembali dengan Rasul Paulus, di mana hidupnya berubah ketika sudah memiliki pengenalan akan Allah. Begitupun dengan kami, Tuhan. Kami mau hidup kami berubah, diubah, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan Allah, sehingga kami boleh melakukan semuanya untuk Allah, bermegah di dalam Allah, bukan di dalam diriku, bukan di dalam diri saya. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan kuatkan setiap siswa-siswi SMA Kristen Trimulya untuk boleh betul-betul memiliki pengenalan akan Allah yang baik dan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bila Engkau yang akan terus menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menuntun. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.